Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta segala isinya, yang terus melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia. Semoga kita mampu untuk mensyukurinya. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan kita semua, dan harapan kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita seputar materi tasawuf, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jalan yang paling utama untuk sampai kepada Allah adalah melalui jalan keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, cukup menggambarkan kepada kita pentingnya ikhlas dalam kehidupan ketika kita membaca sebuah asar, "An-nas kulluhum halka illal alimun wal alimun kulluhum halka illal amilun wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun." Semua manusia akan celaka dan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun akan binasa dan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bahkan orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa dan celaka kecuali mereka yang ikhlas dalam amalnya. Jadi bisa kita gambarkan kedudukan seorang mukhlis itu di atas seorang amil. Kedudukan seorang amil di atas kedudukan seorang alim. Dan tentunya Allah angkat orang yang berilmu beberapa derajat di atas manusia yang lain. Ada ilmu tak diamalkan sama saja. Mengamalkan ilmu pun tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka yang demikian tidak akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Jamaah rahimakumullah, salah satu dalil yang paling penting di dalam Al-Quran tentang pentingnya ikhlas adalah firman Allah di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali
hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan ikhlas. Jadi walaupun tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan menghamba di hadapan Allah, apa yang kita buat dari solat, dari puasa, dari zakat, dari berbagai amal-amal saleh lainnya, berwakaf, bersedekah, atau apapun bentuk-bentuk yang ada, Allah katakan, aku tak perintahkan kecuali melandasi ibadah yang kita lakukan tersebut di atas pondasi ikhlas. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kalau sedemikian pentinglah ikhlas itu, sebenarnya apa makna ikhlas? Apa hakikat ikhlas? Sehingga kita bisa mengatakan si fulan ini ikhlas, saya melakukan perbuatan ini ikhlas. Apa standar ukuran ikhlas? Para ulama ketika mendefinisikan kata ikhlas, mereka mengatakan al-ikhlas tasfiyatul qalbi minasyakki wasyirki. Hakikat ikhlas itu adalah ketika engkau mensucikan dan membersihkan hatimu dari segala bentuk keraguan-raguan dan kemusyrikan. Jadi apa yang menjadi keikhlasan? Tolak ukurnya apa? Pertama, bersih dari keraguan-raguan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, tapi kita tak yakin dengan janji Allah, kita tak yakin kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ketika kita tinggalkan sesuatu, tapi kita ragu akan ancamannya Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang janji Allah, ayat juga tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai level ikhlas, bersihkan dirimu dari segala bentuk keraguan-raguan, barulah kau ikhlas. Kalau kita masih menganggap ada yang lebih menentukan selain Allah, kalau kita lakukan amal baik, takut kita kalau tak kuumumkan nanti jangan-jangan tak dapat pahalanya, enggak dapat akhirat, enggak dapat dunia pula. Sehingga kita lebih suka mempertontonkan amal itu supaya hati enggak ragu. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana keikhlasan datang dari keyakinan dan kejujuran. Coba perhatikan, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap niat, setiap amal akan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Tiap orang dapat berapa ganjaran sisi Allah sesuai dengan niatnya, sesuai dengan pengertian niat di sini, keyakinan dia akan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada dirinya. Makanya ada orang-orang mungkin sangat berharap bisa berhadir di masjid ini bersama kita untuk kuliah subuh, tapi boleh jadi
karena ada satu penghalang yang menghalanginya. Mungkin dia sakit stroke, mungkin dia sedang ada tugas di luar kota yang membuat dia tak bisa berhadir. Tapi karena keikhlasannya pengen kali berhadir dalam amalan hatinya, maka dikatakan dia dapat pahala seperti pahala orang yang berhadir. Lebih hebat lagi, dalam hadis yang lain dikatakan, man sa'alallah asyhadata bisidqin a'tallahu iyyah wa in mata ala firashi. Siapa yang sungguh-sungguh tanpa keraguan bermohon kepada Allah, ya Allah aku pengen mati syahid, ya Allah aku ingin dapat keutamaan syahid, dia tanamkan kejujuran itu pada hatinya dengan penuh keikhlasan, dikatakan dalam hadis tadi, Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini makna tasfiyatul qalbi minasyak. Unsur pertama dari keikhlasan ketika kita bersihkan diri kita dari keraguan-raguan. Ragu akan janji Allah, ragu akan ancaman Allah, tapi di saat kita jujur kepada Allah dalam pengertian apapun yang Allah janjikan, apapun yang Allah ancamkan, yakin betul kita dan kita kerjakan dengan penuh pengharapan, maka ini masuk dalam kategori ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu apa? Tasfiyatul qalbi minasyirk. Bagaimana ikhlas itu tercapai ketika kita sucikan, bersihkan hati ini dari kemusyrikan. Kemusyrikan artinya menjadikan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kerjakan satu amal, kalau di amal itu ada riya, kalau di amal itu kita pengen pas aku sholat ditengok orang, pas aku sedekah dilihat orang, pas aku buat kebaikan-kebaikan, kita ingin amal kita itu dilihat orang dengan harapan setelah orang melihat amal kita muncullah pujian. Oh, hebat kali Ustaz Bapak itu. Khusyuk kali Ustaz Ibu itu, lama banget. Ya, ketika kita lakukan sesuatu amal, dalam amal itu tak kita bersihkan, ada unsur di mana kita ingin dilihat, di mana kita ingin dipuji setelah Allah melihat amal kita. Ini menafikan keikhlasan. Atau kalaupun tak pengen kita dilihat, kita pengen nama kita dielu-elukan. Kalau suka untuk dilihat lantas dipuji, namanya riya. Kalau suka diperbincangkan apa yang kita buat itu sehingga dipuji-puji orang, namanya sum'ah. Makanya ikhlas tidak akan pernah sejalan dengan riya dan sum'ah. Orang yang ikhlas gak mungkin pengen dilihat. Orang yang ikhlas bahkan tak suka amal yang sudah dibuatnya itu diperbincangkan orang. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini hakikat ikhlas. Ketika kita berupaya keras membersihkan hati ini dari apa yang dapat merusak satu amal, apakah yang merusaknya itu adalah keraguan-raguan ataukah yang merusak amal itu adalah kemusyrikan. Di saat kita berharap ada balasan terhadap apa yang kita amalkan selain dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dalam Islam bagaimana kita mengukur standar kita ini sudah ikhlas atau tidak? Tadi sudah kita bahas pengertian ikhlas. Namun apa standar dan indikator ciri seorang itu ikhlas atau tidak?
Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 ciri orang yang berbuat keikhlasan. Yang pertama apa? Ayyastawil amal fil zahiri wal batin. Kalau orang betul-betul ikhlas dalam amalnya, maka kualitas amalannya itu tetap sama, baik dia kerjakan zahir ditengok orang, atau kalaupun dia kerjakan batin, tersembunyi, tak dilihat orang. Kalau orang solat di rumahnya, solatnya solat ekspres, cepat, istilah orang patok ayam. Begitu masuk masjid, solatnya setengah jam. Beda dia. Satu kenapa? Nggak ada yang tengok. Satu pas pula ada kameramen. Apalagi kalau udah dekat masa pilkada atau pilpres, lama sholat dia. Kenapa? Padahal di rumah tak selama itu. Di sini dipertanyakan, kalau kau betul ikhlas, bahkan ketika tak ada mata manusia yang melihat, hanya Allah, sama kualitasnya di saat banyak orang juga melihat. Makanya kalau kita lihat, ketiadaan ikhlas ini termasuk yang dapat menumbuh kembangkan sifat kemunafikan dalam hati. Jadi baik amalan itu ada yang lihat, ada yang memantau, ada yang menyorot, atau sama sekali tak ada. Tetap kualitas amal itu sama. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Makanya kalau kita lihat mengapa dalam Islam amalan yang dikerjakan manusia dari solat, khususnya di sepertiga malam terakhir, itu keutamaannya lebih tinggi dibanding amalan-amalan solat di siang hari. Karena itulah waktu-waktu yang jarang sekali ada manusia yang menonton. Untuk nonton orang sholat bagus, dia nyambung tidur, kan begitu. Maka masing-masing terdorong untuk belajar ikhlas lewat ibadah sholat malam. Bangun kita, sholat kita, coba bayangkan Nabi Muhammad SAW sepertiga malam terakhir, terus beliau sholat setiap saat, bahkan dengan bacaan-bacaan yang panjang, hingga baru tahu istrinya kapan. Ketika dia tengok kaki suaminya itu udah bengkak, berarti lama kali kawan ini berdiri. Ya, untuk apa lagi kau sholat Rasulullah? Kan dah diampuni. Inilah cara Rasulullah SAW, bukan hanya mensyukuri Allah lewat sholat malamnya, tapi itulah cara yang dengannya Nabi belajar untuk ikhlas. Innallah la yudi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita itu enggak ada satupun manusia yang nengok, tak ada satupun manusia yang melihat. Tapi yakinlah, kalau kualitas amal saat tidak ada yang melihat sama seperti kualitasnya saat ada yang melihat, ini tanda pertama kita udah belajar ikhlas. Yang kedua, apa indikator ikhlas? Ayyastawil amal fi dhammi wal madih. Ikhlas itu tandanya ketika kualitas amal dari apa yang kita kerjakan tetap sama, walaupun amal yang kita kerjakan itu dipuji orang atau dicela orang. Kalau kita buat sesuatu dipuji, kalau gitu lebih panjang lagi besok. Tapi begitu diejek orang, dicela orang, udahlah besok tak buat lagi lah. Padahal kita ini kan beramal bukan untuk pujian atau celaan manusia, untuknya untuk Allah.
Tapi ketika kualitas amal justru dipengaruhi, gimana respon orang? Apakah orang muji? Apakah orang jamaah rahimakumullah, pernah terjadi seorang itu berada di saf terdepan salat selama 40 tahun. Ini kan sebuah amal luar biasa ya. Tak pernah dia salat berjemaah lewat takbiratul ihram. Dia artinya memulai salat bersama imam. Tapi suatu ketika terjadi satu hal yang membuat dia tak datang tepat waktu di masjid. Namun yang terjadi apa? Yang dikhawatirkannya bukan karena dia tak sholat di awal waktu. Dia katakan, apalah cerita orang tentangku ya. Ketika dia lebih mengkhawatirkan apa cakap orang tentang dia karena kelewatan takbiratul ihram dibandingkan bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah, ini bisa merusak amal. Jadi kadang-kadang orang berbuat satu amal konsisten, panjang, istiqomah, tapi begitu dia tak kerjakan, lebih dia khawatirkan, apalah cakap orang tentangku ya. Hari ini aku tak ke masjid di awal waktu. Ini berarti dia lebih memperhitungkan dan memperdulikan komentar orang dibanding apa yang seharusnya sebagai seorang hamba dia pikirkan bagaimana tanggapan dan respon Allah terhadapnya. Yang ketiga Bapak Ibu, indikator keikhlasan ayyakzifallah fi qalbil mukhlis at-tuma'ninata was-sakinah. Tanda seorang itu ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada hati orang yang berbuat ikhlas dalam setiap amalnya ketenangan dan ketentraman. Jadi orang yang ikhlas hatinya tenang. Dia tahu sekecil apapun amalku takkan luput dari pantauan Allah. Apapun yang dia buat dari kebaikan, Allah pasti balas. Innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini 3 tanda. Kita perlu terus mengevaluasi diri kita. Apakah sama kualitas amal kita saat ya kita mengerjakan satu amal di depan orang banyak atau tidak? Apakah sama kualitas amal kita baik direspon orang dengan pujian atau dengan celaan? Dan yang ketiga, kita rasakan ada ketenangan, ada ketentraman dalam hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan dan pertanda akan keikhlasan yang kita jalankan. Jamaah rahimakumullah. Ikhlas ini adalah amalan hati. Ikhlas amalan hati. Karenanya kalau kita perhatikan orang yang ikhlas ini tentunya lebih mampu menata amal zahirnya ketika dia sudah mampu menata amal hati. Dikatakan al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya suatu amalan. Coba bayangkan kita kaum pria, bapak-bapak, para suami, para ayah ini bekerja, mungkin habis banyak waktu kita, satu hari tersita di mana? Di pasar, di kantor, di perusahaan, di kampus, dimanapun kita berada. Coba bayangkan dengan keikhlasan, kebiasaan bisa menjadi bernilai ibadah. Ketika ikhlas itu hilang,
ibadah berubah menjadi kebiasaan. Ini menarik ini. Dengan ikhlas, kebiasaan berubah menjadi ibadah. Apa kebiasaan kita? Kebiasaan kita kerja. Ketika dalam konteks bekerja tadi, ikhlas, niatnya karena Allah. Niatnya supaya bisa hidup mandiri, membiayai keluarga, tak minta-minta. Itu sudah ikhlas. Dan kita jalani profesi kita, pekerjaan kita sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau kita buatlah itu sudah dianggap kita itu menjalani hidup dengan keikhlasan. Nah, jadi apapun yang kita buat dari kebiasaan dengan ikhlas berubah jadi ibadah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang sholat dia lakukan amal-amal yang zahirnya ibadah, tapi kalau amal-amal itu dibuat tanpa ada keikhlasan, dia pengen supaya ditengok orang, dia pengen agar dipuji orang, dia pengen agar elektabilitas naik, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah pun berubah menjadi kebiasaan. Sholatnya bukan ibadah lagi, tapi kebiasaan aja. Sedekahnya bukan ibadah lagi, tapi sekedar menjadi kebiasaan. Jadi ini fakta pertama. Ikhlas mampu merubah kebiasaan jadi ibadah. Tanpa ikhlas, ibadah berubah menjadi kebiasaan. Yang kedua, fakta kedua tentang ikhlas. Keikhlasan ini dapat mengangkat derajat satu amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surah Al-Mulk Allah perkenalkan dirinya. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Allah mau tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Para ulama ketika ditanya apa maksud ahsanul amal, amalan yang paling baik itu apa sih? Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu syaratnya ada dua Bapak Ibu. Mau sholat kita, mau zakat kita, mau silaturahmi kita, mau jihad kita, mau amar ma'ruf nahi mungkar kita, apapun yang kita kerjakan baru dapat menjadi ahsanu amala kalau ada dua hal. Pertama, akhlasuh, amalan itu haruslah ikhlas. Sholat tanpa ikhlas hilang, sedekah tanpa ikhlas hilang. Bukan hanya paling ikhlas, wa aswabuh, satu amalan itu akan jadi amalan terbaik kalau kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat kita menjadi sebaik-baiknya sholat, pertama pastikan kita ikhlas. Kedua, kita ikuti tata cara sholat seperti yang Nabi contohkan. Itu aja. Kalau kita ikuti dua hal ini, itulah ahsanul amal. Kalau kita mau bersedekah, pastikan ada ikhlas enggak. Yang kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW bersedekah? Ikutilah itu. Maka itu akan jadi ahsanul amal. Jadi ini menarik sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita sebagai pribadi-pribadi yang melakukan amal paling baik dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Satu hal yang menarik dari ikhlas ini, walaupun kedudukan orang yang ikhlas itu adalah kedudukan yang tinggi, tapi ternyata di atas level mukhlis ada level yang lebih tinggi, namanya mukhlas. Ada orang mukhlis, artinya orang yang ikhlas. Tapi ada level di atas mukhlis, namanya mukhlas. Siapa mukhlas? Mukhlas diambil dari kata ikhlas juga. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan. Apa makna mukhlas? Man talaba fi ikhlasihil ikhlas kana minal mukhlasin. Para ulama mengatakan, siapa yang dalam usahanya mencapai keikhlasan, dia tempuh jalan yang paling ikhlas, maka dia akan sampai pada level mukhlas. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah seorang nabi. Parasnya paling tampan, usianya masih muda, dan manusia ini biasanya paling lemah kalau di hadapan godaan lawan jenis. Ada orang tahan digoda dengan uang, tapi kalau udah digoda oleh lawan jenis, ini sekuat apapun, seteguh apapun, kadang-kadang goyah dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sosok Yusuf alaihi salam. Bagaimana ini anak yang sudah diajarkan ikhlas bahkan dari kecilnya. Diuji dia, dibuang oleh abang-abangnya. Yang ngerjain dia bukan orang jauh, orang terdekat juga. Dikeluarkanlah dari sumur tua, diperjualbelikan sebagai seorang budak. Ikhlas juga dia menghadapi itu semua. Hingga pada akhirnya diangkat dia menjadi anak angkat seorang menteri untuk bekerja membantu di dalam rumah istana. Ternyata tempat yang nampak seperti istana pun belum tentu juga bisa baik untuk agama, kan begitu. Digambarkan malah istri raja pula yang merupakan ibu angkatnya ini justru jatuh hati kepadanya dan ingin mencelakakannya dengan berbagai tipu daya yang disiapkan. Puncaknya adalah ketika suatu saat istri raja, istri menteri melihat suaminya tidak ada, dia giring Yusuf masuk ke kamarnya, lantas dia pun mulai tanggalkan pakaiannya. Dia datang kepada Yusuf, "Hitulak, aku telah serahkan diriku kepadamu." Coba bayangkan ini. Ini orang track recordnya ikhlas semua ini. Tapi dihadapkan dengan fitnah dunia yang paling berat. Dihadapkan dengan godaan wanita. Kalau yang menggoda jelek mungkin masih kuat juga dia, tapi ini cantik pula, muda juga. Coba bayangkan, pasrah dia. Tapi apa yang terjadi? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Zulaikha sudah dikuasai nafsunya, mau segera menerkam Yusuf. Yusuf pun aspek kemanusiaannya hampir saja benteng keimanan terakhirnya pun runtuh. Laula an ra'a burhana rabbi. Sekiranya Allah tak campur tangan mengingatkan Yusuf, menunjukkan tanda kebesarannya di momen itu, seketika itu Yusuf berkata, "Inni akhafullah." Aku takut sama Allah. Yang terjadi apa? Perempuan tadi justru ngejar Yusuf, Yusuf justru lari. Walaupun kemudian
setelah olah TKP menunjukkan Yusuf nggak salah. Karena setelah dilihat oleh tim pencari fakta ketika itu, ya, dikatakan kalau yang koyak baju yang koyak baju Yusuf bagian depan, berarti Yusuf mau perkosa Zulekha. Kalau yang koyak baju Yusuf bagian belakang, berarti Yusuf lari dikejar Zulekha. Ternyata setelah dilihat yang koyak bukan depan. Kalau koyak bagian depan, berarti Yusuf memaksa Zulekha melawan dengan cara apa? Mengoyak baju, kan begitu. Tapi ternyata qudda min dubur. Baju Yusuf koyaknya bagian belakang. Maka di sini menunjukkan Yusuf adalah korban, bukan pelaku. Walaupun kemudian tanpa ada persidangan dan pengadilan, Yusuf masuk penjara. Namun jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun masuk penjara itu lebih selamat bagi Yusuf dibanding dia harus jatuh pada perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kami selamatkan Yusuf? Innahu kana minal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu masuk dalam kelompok orang yang mukhlas. Bukan lagi sekedar mukhlis, bukan lagi sekedar ikhlas, tapi apapun yang dibuatnya, Yusuf ini menghadirkan ikhlas pada setiap keikhlasannya. Ini level yang lebih tinggi lagi daripada sekedar orang yang ikhlas. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, ingatlah, ikhlas kita membuat amalan yang kecil cukup. Tanpa ikhlas, amalan yang besar pun tak akan pernah cukup. Ketika Nabi Muhammad berkata, rubba dirhamin sabaqat alfa dirham. Berapa banyak sedekah 1 dirham bisa ngalahkan sedekah 1000 dirham. Kok bisa? 1 dirham bandingkan nominalnya dengan 1000 dirham, gak ada perbandingan. Tapi karena keikhlasan dalam sedekah 1 dirham, dia mampu kalahkan orang yang bersedekah 1000 dirham tapi untuk elektabilitas, tapi untuk dunia, tapi lupa untuk menata hatinya sehingga amalnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ikhlas itu menyelamatkan. Ikhlas itu jalan keluar. Ikhlas itu yang akan menuntun kita mampu keluar dari segala problematika yang kita hadapi dalam hidup ini. Demikian pengantar dari saya di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Jadi ini kita selalu di masyarakat selalu kita kaitkan dengan pada saat kita menerima musibah. Ya. Karena orang-orang yang kita cintai, Ya. Ya. anak kita atau apa kita dipanggil Allah. Kalau kita dengar saya. Ya. Jamaah rahimakumullah, pengertian ikhlas dalam konteks menerima musibah lebih dekat maknanya pada kerelaan. Saya ikhlas melepas si fulan. Artinya apa? Saya rela. Dan saya pastikan tak ada tersisa di hati ini sesuatu yang mengganjal, yang menunjukkan saya tak terima ketentuan Allah itu. Jadi penggunaan istilah ikhlas pada konteks ini ya lebih dekat maknanya itu pada kerelaan. Kerelaan artinya
kita yang menerima amal, yang melakukan amal atau menerima apapun ketetapan Allah tidak mempertentangkan Allah. Karena kita sadar yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik itu amalnya. Ya. Gak mungkin Allah mengizinkan satu hal terjadi dalam hidup ini kecuali di balik apa yang Allah izinkan untuk terjadi tadi ada kebaikan untuk kita. Itulah makna ikhlas di sini. Ya, tapi yang tadi kita kupas dan bahas lebih kepada ikhlas dalam beramal. Bukan ikhlas dalam menerima ketetapan Allah. Ini dua hal yang berbeda ini. Sehingga ikhlas pada ketetapan Allah ini maknanya adalah bagaimana kita dalam hal ini rela, ridho, ya, rela dan tidak dalam hal ini seperti menggugat apa yang sudah Allah tetapkan, karena kita tahu semua yang Allah izinkan terjadi pastilah itu yang terbaik untuk kita. Demikian. Ibu-ibu ada mungkin bertanya, silakan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di pagi hari ini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.